Tabiat buruk anak bos roti dibongkar orang tuanya, ibu dan kakak pernah dicelakai. Tabiat George Sugama Halim tersangka kasus penganiayaan terhadap karyawati dibongkar orang tuanya. George Sugama Halim diketahui merupakan anak dari pemilik toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. George yang kini berusia 35 itu disebut kerap berlaku kasar dan sulit mengontrol emosinya. Diungkap keluarga, George memiliki keterbelakangan mental dalam kecerdasan akademik. Hal itu terungkap dari unggahan Instagram toko roti milik orang tua George @lindayes.kelapa-gading 23. Perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Lindayes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites, ungkap keluarga pelaku. Emosinya yang tak stabil membuat George Sugama Halim pernah mencelakai keluarganya sendiri. Ibu pelaku, Linda, disebut-sebut pernah mengalami luka parah akibat dibanting George Sugama Halim. Pun dengan kakak pelaku yang juga pernah kepalanya bocor lantaran perangai buruk pelaku. Bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku Pern mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, pungkas keluarga pelaku. Bahkan, pada video yang beredar saat melakukan penganiayaan terhadap karyawannya pun, George terlihat menarik tangan ibunya yang hendak melerai aksinya. Sementara pria tua diduga sang ayah itu justru menyuruh korban langsung pulang melaporkan anaknya ke polisi. Terkait hal ini, pihak keluarga bekerja sama dengan polisi menangani kasus George Sugama Halim agar diproses secara cepat. Belakangan diketahui, Linda Pancawati merupakan sosok yang berperan penting dalam penangkapan George Sugama Halim atas kasus penganiayaan karyawati bernama Dwi Ayu. Sebab, meski telah dilaporkan sejak 2 bulan yang lalu, GSH tak kunjung ditangkap apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Sang ibu disebut berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait keberadaan anaknya tersebut. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di sebuah hotel. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Sebelumnya, ayah GSH juga sempat mendukung anaknya dilaporkan ke polisi atas tindakan penganiayaan terhadap karyawannya tersebut. Sosok anak bos toko roti yang aniaya karyawan belum tersangka. Sosok George Sugama Halim, GSH, anak bos toko roti di Cakung, Jawa Timur yang menganiaya karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati, 19, sampai kepalanya bocor. Meski telah dilaporkan ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur, namun GSH belum juga ditangkap. Dirinya bahkan mengaku tak takut dilaporkan atas aksi penganiayaan tersebut. Orang miskin kayak lo mana bisa melaporkan gue ke polisi? Saya tuh kebal hukum, kata Dwi menirukan GSH. Dikutip dari Tribun Jabar, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Hingga memasuki bulan Desember ini, Dwi mengaku belum menerima informasi bahwa GSH telah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal peristiwa penganiayaan itu terjadi sejak tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Menanggapi hal ini, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina Yuliana mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan soal kasus anak bos toko roti menganiaya karyawati penjaga kasir itu. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk GSH untuk membuat terang kasus tersebut. Sementara itu, saksi lain yang turut diperiksa adalah teman korban, karyawan, serta orang tua terlapor. Lina memastikan pengusutan kasus ini masih akan terus dilakukan meski peristiwa kejadian pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. 4 saksi, termasuk terlapor, ungkap Lina. Menurut penjelasan AKP Lina Yuliana, penganiayaan bermula ketika GSH meminta tolong kepada korban untuk membawakan makanan ke kamar pribadinya. Namun, saat itu korban tidak mau karena bukan merupakan tugasnya untuk mengantarkan makanan tersebut. Korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya, kata AKP Lina Yuliana. Atas penolakan itu, kata Lina,
GSH langsung marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Selanjutnya terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilempar ke arah korban dan mengenai kepala dan bahu korban, ungkapnya. Dalam hal ini, korban pun mengalami luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri. Menurut keterangan Dwi, GSH memang kerap melakukan penganiayaan di waktu bekerja. GSH pernah melempar tempat isolasi dan meja ke tubuh Dwi. Beruntung, meja itu meleset karena ada karyawan lain yang menghalangi. Kala itu, alasan GSH mengamuk yakni Dwi dianggap melakukan kesalahan saat mengantarkan makanan ke kamar pribadi GSH. GSH juga melontarkan hinaan kepada Dwi dengan kata miskin. Waktu itu saya dilempar pakai tempat isolasi yang dalamnya semen, dilempar kena kaki saya, kata Dwi, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dikutip dari Tribun Jakarta. Dia juga mau melempar saya pakai meja, tapi untungnya ada teman saya yang menghalangi, tuturnya. Saat itu, GSH nyaris dilaporkan oleh Dwi dan karyawan lainnya dengan bukti rekaman CCTV. Tetapi, tidak jadi. Kita punya videonya, kita bisa melaporkan ke polisi, kata Dwi. Terus dia, ngomong, orang miskin kayak lo mana bisa melaporkan gue ke polisi. Saya tuh kebal hukum, kata Dwi menirukan GSH. Hingga memasuki bulan Desember ini, Dwi mengaku belum menerima informasi bahwa GSH telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya belum dapat informasi penetapan tersangka. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuman BAP, berita acara pemeriksaan doang, kata Dwi. Dwi juga tidak mendapat informasi terkait perkembangan penyelidikan laporan yang sudah diterima SPKT Polres Metro Jakarta Timur dengan sangkaan pasal 351 tentang penganiayaan. Rekan kerja Dwi yang mengetahui kejadian dan bersedia menjadi saksi kasus pun sampai sekarang belum dimintai keterangan oleh jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya, saat pelaporan anggota Polres Metro Jakarta Timur menyatakan akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan saksi kepada rekan Dwi, tapi surat tersebut tak kunjung diterima. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, diduga pegawai lain di toko kue juga mengalami penganiayaan, ujarnya. Akun media sosial anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang kejam menganiaya pegawai hingga kepalanya bocor tengah jadi perhatian. Pelaku berinisial GSH itu pun turut disorot anggota DPR RI Ahmad Sahroni lantaran geram dengan aksinya. Dalam akun media sosialnya, Ahmad Sahroni mengecam tindakan GSH yang semena-mena terhadap karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati, 19. Sahroni pun membagikan kembali video detik-detik penganiayaan yang dilakukan GSH terhadap Dwi Ayu. Sebenarnya penganiayaan keji tersebut terjadi pada 17 Oktober 2024 lalu. Namun sampai 2 bulan kasusnya berjalan di kepolisian, pelaku masih bebas berkeliaran. Hal itulah yang akhirnya membuat publik memviralkan kasus miris yang menimpa Dwi Ayu. Tak hanya bersimpati kepada Dwi Ayu, publik di media sosial juga baru-baru ini menggeruduk akun media sosial pelaku. Terlihat di akun Facebook GSH, netizen ramai membubuhkan komentar pedas untuk terduga pelaku penganiayaan pegawai toko roti tersebut. Netizen beramai-ramai memviralkan akun medsos GSH yang masih jarang dari sorotan. Tak cuma akun Facebook, akun Instagram GSH juga jadi sasaran kemarahan netizen. Namun berbeda dengan Facebook, GSH tampaknya sadar bahwa akun medsosnya sedang jadi sorotan. Karenanya hari ini, Minggu, 15 Desember 2024, GSH membuat sebuah unggahan mengejutkan. Bak menantang netizen, GSH ingin netizen yang hendak berkomentar tentang kasusnya agar menghubunginya secara langsung lewat WhatsApp.